Mimpi berawal dari sebuah harapan, namun semua itu hanyalah angan-angan belaka bila tidak diperjuangkan. Bahkan sudah diperjuangkan pun belum tentu akan mendapatkan hasil maksimal seperti yang diharapkan. Bukan hanya kamu yang masih menanti kesuksesan. Justru sebagian besar orang di dunia ini menantikan hasil jerih payah mereka berbuah sesuai dengan harapan mereka yang kemudian akan menjadi pencapaian dari bucket list di dalam kehidupan mereka. Karenanya, ada banyak hal yang sebenarnya mungkin tidak kita sadari, atau mungkin telah kita sadari tapi tidak kita benahi. Maka dari itu, mari sama-sama introspeksi diri kita sendiri mengapa sampai saat ini kesuksesan itu tidak kunjung menghampiri kita. Hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Disadari ataupun tidak, menunggu hanyalah hal yang membosankan yang hanya dianut oleh orang-orang pencari sejuta alasan. Menunggu tanpa berbuat apa-apa hanya sebuah perbuatan kosong yang anfaedah sama sekali. Menunggu hanyalah sebuah bagian kecil dari sebuah proses penantian hasil atas apa yang sudah kita perjuangkan. Mengapa hanya sebuah bagian kecil? Karena haram hukumnya kamu menunggu dalam waktu yang lama, panjang, dalam sebuah proses meraih mimpi. Jika hasil dari perjuangan kamu tidak kunjung berbuah, maka berhentilah untuk menunggu jika kamu tidak ingin menghabiskan waktu yang lebih banyak lagi. Ingat, di dunia ini hanya waktu yang tidak akan bergulir kembali, jadi hargailah dia. Sering mengeluh. Ada kalanya memang kita harus mengeluarkan unek-unek kita, tapi kalau sedikit-sedikit mengeluh rasanya juga tidak pantas. Karena mengeluh hanya akan menurunkan kualitas diri kita. Untuk mengeluh dengan alih-alih curhatan pun ada baiknya tidak dilakukan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang memang mengerti kamu saja. Orang lain yang kurang atau mungkin tidak mengerti diri kamu yang sebenarnya pastinya mereka malah akan beranggapan negatif tentang diri kamu. Dan lagi pastinya apa yang kita keluhkan berhubungan dengan orang lain. Ingat, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Mengeluh kelakuan orang lain tidak akan membuat orang tersebut mengubah perilakunya kepada kita. Dia akan tetap sama hidup dalam ketentraman mereka, hanya kitalah yang lelah sendiri. Jauh lebih baik jika kita fokus pada poin-poin penting tanpa mengesampingkan hal-hal yang ingin kita capai selanjutnya. Sering menunda-nunda. Sering menunda-nunda pekerjaan layaknya sebuah penyakit. Mungkin ada saatnya kita memang lelah, butuh istirahat. Beristirahatlah, namun jangan berkepanjangan. Setelah selesai, bangkitlah untuk lakukan hal-hal yang sudah seharusnya dikerjakan jika kamu masih menginginkan kesuksesan hadir dalam hidupmu. Buatlah to-do list yang ingin kamu kerjakan. Kemudian fokuslah pada list tersebut agar nantinya kamu juga tidak buta arah dalam menjalani kehidupan. Terutama dalam perjuangan mencapai sebuah impian. Impian itu pasti akan terwujud jika kita sudah berjalan sesuai dengan itikat dan usaha yang baik. Takut untuk mencoba. Takut untuk mencoba adalah hambatan terbesar seseorang untuk menggapai cita-citanya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus takut? Jawabannya sangatlah sederhana, karena tidak yakin akan diri sendiri alias tidak percaya diri. Padahal semua orang pasti ada masa permulaan, di mana tidak semua orang langsung handal melakukan sesuatu, butuh penyesuaian. Sedangkan tahap penyesuaian ini adalah tahap yang lumrah bagi manusia awam. Jadi apa sih yang harus ditakutkan?
takut gagal. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi, mulailah untuk mempercayai diri kamu sendiri. Dengan begitu, maka orang lain baru akan bisa percaya padamu. Kalau kamu saja memandang rendah diri sendiri, siapa lagi yang akan menghargai keberadaan ini? Membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang satu ini juga sudah seringkali malah sudah jadi kebiasaan yang lumrah dari zaman bahila sampai zaman yang sudah sangat modern ini. Mungkin sudah seperti budaya masyarakat luas, padahal sesungguhnya budaya seperti ini juga bisa menjatuhkan. Kebiasaan membandingkan satu dengan yang lainnya ini mungkin dahulu kala bermaksud untuk menjadikan orang lain yang lebih baik sebagai sebuah sumber inspirasi. Ini tidak salah, tapi kita juga harus melihat perjuangan apa yang sudah dia lakukan. Mungkin juga kita bisa belajar darinya untuk memperoleh sebuah kesuksesan. Tapi jelas, bukan hanya untuk sekedar membandingkan saja, karena tidak ada gunanya jika kita hanya membandingkan diri dengan orang lain. Hidup setiap orang berbeda, prioritas masing-masing pun ternyata tidaklah sama. Karena itu sebenarnya sistem perbandingan ini tidak begitu sesuai. Karena setiap hidup seseorang terdapat rumus kehidupannya sendiri yang tidaklah sama dengan orang yang lainnya. Berdoa dan bersyukur mungkin masih sangat minim. Jika memang semua usaha sudah dilakukan namun pencapaian masih begitu saja, mungkin ada baiknya dilengkapi dengan doa dan rasa syukur. Coba kilas balik kembali terhadap apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Bersyukur dan berbagi kebahagiaan atas pencapaian kamu saat ini adalah sebuah kegiatan yang wajib kamu lakukan. Karenanya kamu tidak hanya sibuk akan pencapaian tertinggi semata, tapi juga kamu bisa mulai menghargai atas apa yang sudah kamu dapatkan. Di atas langit masih ada langit. Jikalau kita hanya fokus pada pencapaian tertinggi, maka itu tidak akan ada habisnya. Berdoa, bersyukur, dan berbagi justru akan menjadikanmu lebih sadar terhadap apa yang kamu miliki saat ini, juga menghargai semua yang sudah kamu miliki. Dengannya kamu akan merasakan puas dan tentunya akan membawa kebahagiaan untuk kamu.